Profil sirkuit Mandalika, para rider Ducati kompak pegang rekor lap dan top speed MotoGP. MotoGP akan kembali beraksi di sirkuit Mandalika, Indonesia, pada 27 hingga 29 September 2024. Para fans balap motor tanah air pun sudah pasti tak ingin ketinggalan menyaksikan penampilan para rider favorit mereka. Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP untuk pertama kalinya pada 2022 lalu, di mana gelaran tersebut menjadi penanda kembalinya ajang Grand Prix balap motor ke Indonesia untuk pertama kali sejak 1997 di sirkuit Sentul, Bogor. Musim lalu, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, memenangi balapan sprint, sementara Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, memenangi balapan Grand Prix. Sementara itu, kelas Moto2 dimenangi oleh Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, dan kelas Moto3 dimenangi oleh Diogo Moreira, MT Helmets MSI. Balapan Grand Prix kelas MotoGP Mandalika 2024 bakal terdiri dari 27 lap, sementara balapan sprint akan digelar sepanjang 13 lap. Balapan Moto2 akan balapan sepanjang 22 lap, sementara balapan Moto3 akan menjalani balapan selama 20 lap. Saat ini, rekor lap sirkuit Mandalika dipegang oleh Luca Marini, yang mencetak 1:29.978 bersama Ducati dan VR46 Racing Team di sesi kualifikasi tahun lalu. Saat itu, adik Valentino Rossi itu sukses menyabet pole. Di lain sisi, rekor top speed alias kecepatan puncak sirkuit Mandalika saat ini mencapai 316,7 km per jam yang dibubuhkan musim lalu pula. Rekor ini dipegang oleh 3 rider Ducati sekaligus, yakni Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Johan Zarco, dan Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Lupakan Italia, Jorge Martin fokus incar juara di MotoGP Mandalika. Pembalap Pramac Racing Jorge Martin bertekad juara di MotoGP Mandalika 2024 setelah gagal juara di EP Emilia-Romagna, Italia. Martin tak bisa menyembunyikan kesal usai kalah kontroversial pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024 yang berlangsung di sirkuit Misano, Minggu 22 September. Pembalap asal Spanyol itu merasa pantas menang jika Bastianini tak melakukan manuver kotor yang memaksanya melebar di tikungan keempat. Namun, Martin tak mau larut dalam kekecewaan. Ia memilih untuk mengalihkan fokus di MotoGP Mandalika yang jadi salah satu lintasan paling digemari. Saya akan mencoba fokus pada hal-hal positif. Saya rasa kecepatan motor saya luar biasa, sangat bagus. Jadi saya senang dengan performa motor saya dan merasa cukup kuat untuk bersaing di Indonesia. Saya sangat menyukai trek tersebut dan juga sangat suka pergi ke sana, ya ujar Martin antusias. Martin tetap memimpin klasemen MotoGP 2024 meski finish runner-up di Emilia-Romagna. Dia masih unggul 24 poin dari rival terdekatnya Francesco Bagnaia. Kini, Martin berambisi meraih podium pertama di Indonesia untuk memuluskan jalan menuju juara dunia MotoGP 2024. Saya akan mencoba fokus pada balapan saya sendiri. Ada banyak suara yang mengganggu dari luar seperti biasanya. Jadi, akhirnya saya memiliki sedikit keuntungan lagi. Mari kita fokus untuk membuatnya sedikit lebih kuat lagi, dan jika tidak membuat kesalahan fatal, saya rasa bisa memenangkan balapan ini, MotoGP Mandalika, ujar Jorge Martin. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, pada 29 September mendatang. Stok BBM ditambah 5 kali lipat jelang MotoGP Mandalika 2024. Pertamina menambah stok BBM di wilayah Lombok dan sekitarnya hingga 5 kali lipat rata-rata konsumsi normal, seiring digelarnya MotoGP Mandalika pada 27 hingga 29 September 2024.
Penambahan stok BBM dilakukan karena antusiasme penonton dan wisatawan meningkat. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wulansari mengatakan, pihaknya menjamin pasokan energi selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 mendatang dalam keadaan aman. Semua sarana fasilitas di supply point tersebut dalam kondisi prima. Untuk kebutuhan BBM di Lombok akan disuplai dari Integrated Terminal Ampenan dengan total kapasitas terminalnya sebesar 40.034 kiloliter (KL). Kita jaga ketahanan stoknya hingga 5 kali lipat konsumsi normal untuk semua produk BBM. Itu Tur Happy, Sabtu, 21 September 2024. Happy melanjutkan, selain Integrated Terminal Ampenan, BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat juga disuplai dari Terminal BBM Bima dan Badas di Sumbawa. Bahkan kami juga menyiapkan modular Pertashock di dalam sirkuit dengan produk Pertamax Turbo yang dapat digunakan untuk operasional penyelenggara maupun operasional tim MotoGP, lanjut Happy. Tidak hanya BBM, Pertamina Patraniaga juga menjamin stok aftur dalam kondisi aman. Aftur disuplai dari 2 terminal BBM aviasi yaitu di Bandara Internasional Lombok, BIL, dan Salahuddin. Sementara itu, Eksekutif IM Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Aji Anom Purwasakti menambahkan dikarenakan terdapat tambahan penerbangan baik kargo maupun penumpang, Pertamina Patraniaga akan memastikan suplai aftur pesawat terbang tercukupi dengan mempersiapkan penambahan stok untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi aftur selama perhelatan lomba balap motor tersebut berlangsung. Selama 10 hari dari 22 September 1 Oktober 2024 permintaan aftur diproyeksi akan mengalami kenaikan lebih dari 76% atau sebesar 176 KL dari normal harian 100 KL, sehingga kami lakukan antisipasi dengan menambah stok BBM sebesar 150%, ditutur Aji. ...200 unit bus gratis disiapkan untuk penonton MotoGP Mandalika 2024. Sebanyak 200 unit bus gratis disiapkan pemerintah dan penyelenggara untuk penonton menuju sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, pada 27 hingga 29 September 2024. Shuttle bus ini untuk di dalam dan di luar. Untuk di dalam itu disiapkan oleh ITDC dan di luar disiapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Haji Lalumo Fauzal, SOS, MC di Mataram, Jumat, 20 September 2024. Ia mengatakan penyediaan shuttle bus untuk tahun ini tidak sama seperti perhelatan MotoGP 2022 dan MotoGP 2023. Kalau sebelumnya pemerintah menyiapkan 5 lokasi shuttle bus, namun untuk tahun ini hanya ada 2 lokasi. Lokasi pertama sebanyak 150 bus yang disiapkan mulai dari kantong parkir timur dan barat menuju pintu sirkuit yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus, KEK, Mandalika. Lokasi kedua sebanyak 50 bus yang disiapkan di eks Bandara Selaparang di Kota Mataram dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Bizam, di Kabupaten Lombok Tengah. Tapi dari Bizam menuju sirkuit itu masih tentatif sifatnya. Karena mobilitas penonton itu paling banyak dari Kota Mataram. Namun, pastinya nanti kita lihat lagi situasinya seperti apa, ya terangnya. Menurut Fauzal, shuttle bus ini disediakan gratis bagi penonton yang sudah membeli tiket MotoGP. Jadi ini disediakan gratis untuk mengangkut penonton MotoGP, ujarnya. Disinggung apakah jumlah bus yang disiapkan cukup untuk mengangkut penonton MotoGP, Fauzal mengatakan bahwa jumlah tersebut masih bisa ditambah, tergantung jumlah tiket yang terjual. Kalau jumlah bus ini nanti kita sesuaikan dengan tiket yang terjual. Kalau kurang, tentu akan ditambah. Jadi situasional aja, katanya.